Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Anda mungkin pernah mendengar nasihat yang mengatakan bahwa cara terbaik menjalani hidup adalah dengan sederhana, berinteraksi dengan sesama dengan lurus, tidak berliku-liku. Mencuri akan segera membuat hidup menjadi rumit. Simaklah kisah Yakub, Rahel, dan Laban, suatu hubungan yang rumit yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Dalam cerita ini, sepertinya Rahel bisa terbebas dari kejahatan yang telah dilakukannya, tetapi perbuatannya telah merusak hubungan di antara keluarga. Janganlah memperumit kehidupan Anda dengan segala bentuk pencurian, sebaliknya buatlah menjadi sederhana. Situasi keluarga sama sekali tidak nyaman bagi Yakub dan istri-istrinya, tetapi dengan sabar ia menunggu perintah Tuhan sebelum bergerak. Hati yang mencari kehendak Tuhan akan selalu mendapat jawabannya saat harus membuat keputusan. Bacalah Mazmur 25 dengan mengingat situasi Yakub. Seperti ibunya dulu, Yakub melakukan hal yang benar dengan cara yang salah, dan Tuhan harus campur tangan untuk melindunginya. Yakub mendahului Laban 3 hari lebih awal, tetapi pada akhirnya ia berhasil disusul oleh mertuanya itu. Tak seorang pun bisa melarikan diri dengan sukses dari masalah. Laban menuduh Yakub telah melanggar adat sosial, sementara Yakub menuduh Laban telah melanggar janji selama 20 tahun. Ada juga soal dewa-dewa sesembahan keluarga karena barang siapa memilikinya dapat menuntut hak kepemilikan atas kekayaan Laban. Kedua orang itu tidak mencapai kata sepakat sehingga masalah mereka tidak dapat dibereskan. Akhirnya mereka membuat perjanjian damai dan meletakkan sebuah timbunan batu sebagai batas yang tidak akan dilewati masing-masing pihak. Timbunan batu itu disebut timbunan kesaksian, untuk mengingatkan Yakub dan Laban bahwa Tuhan mengawasi mereka berdua. Beberapa orang memakai ayat 49 sebagai doa berkat ketika mereka saling berjauhan. Tapi sebenarnya doa itu bukanlah penafsiran yang tepat atau penerapan yang dapat diambil dari bagian ini. Lebih baik menyatakan perjanjian damai daripada menyulut perang. Tetapi yang paling baik adalah bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Lihatlah Efesus 4 ayat 25 sampai ayat yang ke-32 untuk beberapa nasihat praktis dalam hidup bersama. Yakub sangat takut bertemu Esau, tetapi saat Yakub berdoa, ia ingat Allah dan ia tahu bahwa Allah mengasihinya dan tidak akan melupakannya. Allah sendiri yang akan menyelamatkannya dari pengalaman menakutkan ini. Jika Anda takut, ingat bahwa Allah melihat Anda dan keadaan Anda. Ia tidak akan meninggalkan Anda. Yakub merasa yakin ia akan menghadapi peperangan dan pikirannya penuh dengan rencana untuk melarikan diri, bukan rekonsiliasi. Ia melihat bala tentara malaikat melindunginya, tetapi bahkan hal itu tidak mendorong imannya. Mahanaim berarti kemah ganda, kemah Yakub dan kemah malaikat-malaikat Tuhan. Seandainya Yakub mengingat kembali pengalamannya dengan Tuhan di Betel, ia tidak akan ketakutan menghadapi Esau. 1 menit Yakub berdoa untuk memohon bantuan Tuhan, dan menit berikutnya ia merencanakan beberapa cara baru untuk meredakan kemarahan kakaknya. Ia mengingatkan Tuhan pada janji-janjinya yang besar dan kemudian berlaku seolah-olah Tuhan tidak pernah berbicara. Inilah perilaku orang beriman yang perlu dipatahkan di hadapan Tuhan. Ia berdoa untuk dibebaskan dari Esau, tetapi kebutuhan terbesarnya ialah untuk dibebaskan dari dirinya sendiri. Yakub dipatahkan untuk disembuhkan dan ia dilemahkan untuk dikuatkan. Ketika ia menyerah, ia menang dan menjadi pangeran Tuhan. Kakinya yang pincang menjadi peringatan seumur hidup bahwa Tuhanlah yang akan mengendalikan hidupnya. Apabila kita membiarkan Tuhan memegang kendali, ketika itulah awal baru siap dimulai.